Berjumpa lagi bersama Bu Risa. Kali ini kita akan membahas mengenai materi alat optik, yaitu bagian cahaya. Cahaya tidak memiliki wujud, tidak dapat dipegang, namun cahaya ada di sekitar kita dan dapat dirasakan keberadaannya. Cahaya dapat membantu melihat benda-benda di sekitar terlihat jelas. Nah, apabila tidak ada cahaya, yang terlihat hanyalah kegelapan. Jadi, mengapa cahaya dapat membantu melihat benda? Bagaimana proses melihat dengan bantuan cahaya? Yuk kita bahas. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah merambat lurus. Yang kedua dapat dipantulkan. Yang ketiga dapat dibiaskan. Dan yang keempat merupakan gelombang elektromagnetik. Yang pertama kita akan membahas mengenai sifat cahaya yang merambat lurus. Contohnya, cahaya yang masuk pada celah ruangan, seperti ventilasi dan jendela. Jika kita berada dalam suatu ruangan yang terdapat sebuah celah, dari luar tampak bekas cahaya masuk ke dalam ruangan. Bila diperhatikan, berkas cahaya itu lurus dan tidak bengkok. Cahaya merambat lurus, contoh yang kedua adalah lilin atau lampu yang dinyalakan dalam ruangan gelap dan menerangi ruangan tersebut. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, pantulan cahaya senter ke cermin. Di suatu ruangan gelap, senter dinyalakan dan diarahkan ke cermin. Ternyata cahaya memantul ke arah yang berlawanan. Artinya, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan terjadi jika cahaya menembus suatu permukaan bidang. Pemantulan berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang tidak rata seperti aspal, tembok, batang kayu, dan sebagainya. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang rata seperti cermin datar atau permukaan air danau yang tenang. Pada pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pemantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut datangnya cahaya. Hukum pemantulan cahaya ada dua. Yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Proses pemantulan cahaya pada cermin datar. Cahaya yang mengenai benda, sebagian dipantulkan ke mata. Sebagian lagi diserap benda sebagai energi. Contohnya, cahaya yang mengenai benda terlihat berwarna merah. Berarti, spektrum cahaya merah dipantulkan oleh benda, dan spektrum cahaya lainnya diserap oleh benda. Yang ketiga, kita membahas cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, pensil akan terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air jernih. Dan ikan dalam akuarium terlihat lebih besar. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui medium rambat. Pembiasan terjadi jika cahaya melalui dua medium yang kerapatan optiknya berbeda. Semakin besar kecepatan cahaya melalui dua medium,
semakin besar pula efek pembiasannya. Namun, pembiasan tidak terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Pembahasan terakhir, cahaya dapat diuraikan karena cahaya terdiri dari berbagai warna. Contoh, pelangi yang terjadi karena penguraian cahaya matahari. Cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Cahaya putih matahari saat mengenai tetesan air hujan akan mengalami penguraian menjadi berbagai warna cahaya. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cukup sampai di sini materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.